sebelum ibumu meninggal, dia sudah membuat perjodohan buat kalian. Satu, menikah sama keluarga kaya dari kota Hamas. Sedangkan satu lagi, menikah sama orang desa. Desa? Ya. Waktu itu, sewaktu ibumu hamil adikmu lahir terlalu cepat, dia berhasil diselamatkan sama wanita desa. Pas sekali dia punya anak laki-laki. Demi membalas budi kebaikannya itu, ibumu menyetujui perjodohan sama anaknya. Ayah. Jadi ayah memanggilku secara terpisah ke sini? Mau menikahkanku sama siapa? Keluarga Galuh? Ternyata begitu. Tapi ayah tahu sendiri, keluarga Galuh sejak lama gak bisa. Atas dasar apa Kak Yeni? Hidup bahagia di keluarga Galuh. Lalu aku hidup menderita menikah sama orang desa? Aku nggak setuju. Cuma aku yang boleh menikah sama keluarga Galuh. Aku ini ayahmu. Mana mungkin aku mencelakaimu? Aku ini menyayangimu. Kau tahu nggak, keluarga Galuh itu seperti kandang singa? Kalau ayah memang menyayangiku, kenapa Kak Yeni yang disuruh menikah sama keluarga Galuh? Lalu aku menikah sama orang desa? Apa itu kandang singa? Sudah jelas sekali. Ayah memang pilih kasih. Kau mau membuatku marah ya? Clara, ayah begini demi kebaikanmu. Keluarga Galuh cuma dari luarnya saja terlihat baik. Sebenarnya, tutup mulutmu. Kak Yani aku. Kau lebih besar. Mengalah sedikit apa susahnya? Selain itu, kau nggak bisa punya anak. Apa keluarga Galuh mau menerimamu? Ini juga demi kebaikanmu. Aku nggak bisa punya anak. Ini semua karena aku menyelamatkan waktu itu. Makanya. Baiklah. Sesuai keinginanmu, kau menikah sama keluarga Galuh. Aku pindah ke desa. Semoga kau nggak menyesal. Aku nggak akan menyesal. Gak bisa. Dia cari masalah. Sebagai kakaknya, kan juga evidence dia. Ayah masih saja mau pilih kasih sama Kak Yeni. Percaya atau enggak, aku akan bunuh diri di sini. Kau ini mau apa? Kau nggak bisa lihat ayah pilih kasihnya sama siapa? Baiklah. Aku mengalah terakhir kalinya buatmu. Mulai sekarang, aku nggak punya utang padamu. Nona Yeni, akses masuknya susah, mobil nggak bisa masuk. Kau harus jalan kaki sendiri. Menantuku? Kau Yeni ya? Aku mertuamu. Anakku masih kerja. Dia nggak bisa menjemputmu, jadi aku yang jemput. Bibi. Bibi. Koperku cukup berat. Apa Bibi punya mobil? Ada, itu lihat saja. Biar aku saja. Naik. Ayo naik. Duduk yang benar ya. Yeni, sudah sampai. Ayo, Helen. Kenapa diam saja? Ayo masuk. Kau mau kabur kemana? Tenang saja. Malam ini dia kurebus. Bote makan malammu. Kau terlalu kurus. Itu Bonnie. Bonnie, ini majikanmu. Baik-baik sama dia ya. Tenang saja, Bibi. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Sepertinya Nona ini gak suka sama orang desa.
Jangan sungkan, masuklah. Yene, kondisi keluarga kami kurang baik. Kau berasal dari kota. Kalau kau nggak betah di sini, lebih baik. Lebih baik cerai saja dan pulang ke rumahmu. Lebih baik cerai dan pulang ke rumahmu. Aku nggak punya rumah. Aku nggak bisa pulang, hah? Nggak masalah, ini rumahmu. Aku sama anakku akan baik padamu. Kau nggak akan kami suruh kerja. Makasih, Bibi. Karena aku sudah menikah sama Simon Kakra. Sudah menikah sama Simon. Mulai sekarang, kita keluarga. Sesusah apapun kondisi keluarga kalian, selama kita sama-sama berusaha, kita pasti bisa hidup bahagia. Aduh, wanita yang begitu baik hati. Lihatlah anakku itu sampai sekarang belum pulang. Istrinya saja sudah sampai. Ever. Orang setampan ini ternyata suamiku. Katanya dia petani. Dia memang petani, tapi tampan sekali. Bukannya jadi aktor, malah jadi petani. Sayang sekali. Hei, kenapa diam saja? Panggil dong. Nggak usah. Yene. Maaf ya, tadi aku sibuk sekali nggak bisa jemput. Jadi kusuruh ibuku menjemputmu. Aku ada hadiah buatmu. Kalau nggak suka, nanti beli yang lain. Pemberian tulus darinya. Apapun yang dia kasih, sekalipun itu cincin hidung sapi, aku harus memperlihatkan aku suka. Amos. Seberat ini? Setidaknya ada 100 gram. Kalau pakai harga Amos yang sekarang, harga gelang ini sekitar 140 juta. Kalau kau nggak suka model ini, aku sudah belikan model lainnya. Sebanyak ini. Sudah kubilang, kalau perempuan dari kota itu nggak suka emas kuning, kesannya murah. Dia pasti sukanya emas putih. Berlian, bukan begitu. Nggak masalah, sudah kuduga anakku ini memang payah. Nggak mengerti soal perempuan, ibu sudah belikan hadiah buatmu. Coba lihat berlian merah muda ini. Kau suka nggak? Berlian merah muda? Berlian merah muda 10 karat? Setidaknya harganya 4 miliar. Ini juga nggak suka? Bukan. Apa keluarga kalian? Benar-benar cuma usaha bertani? Keluarga kami hidup bertani sejak dulu kala. Kondisi keluarga kami memang kurang baik. Yeni, tolong mengerti ya. Ini namanya kondisi kurang baik, berarti selama ini hidupku semeniarikan itu. Keluarga ini bercocok tanam berapa hektar? Maksudmu, semua yang kulihat ini, tanah milik keluarga kita? Yang nggak kelihatan juga. Di belakang gunung. Tanah di beberapa desa dekat sini, juga dibeli sama putraku. Berarti, kalau bertani dengan lahan seluas ini, berapa penghasilannya setahun? Gak banyak. Kalau cuma dari industri bertani saja, sekitar 20 miliar. 20 miliar nggak termasuk banyak? Apa maksudnya? Cuma dari bertani saja? Apa ada penghasilan lainnya? Masih ada dari peternakan, budidaya, juga pariwisata. Kadang juga investasi kecil-kecilan. Ah ya. Ambil kartu ini. Kondisi desa kurang baik. Kau sudah terbiasa tumbuh besar di kota. Kalau mau beli apa, langsung beli saja. Nggak usah tanya kami. Ambillah. Ini. Henny, mulai sekarang kau istriku. Semua punyaku, punyamu juga. Kebetulan sekali, aku mau beli sesuatu buat rumah. Kalau begitu, aku nggak sungkan lagi. Baiklah. Coba kita lihat ada berapa. Jangan sampai pakai terlalu banyak. Nanti bisa nggak enak. 10, 20, 30.
11-0. Ini nggak banyak. Uangnya nggak banyak. 2 triliun. Memang nggak sebanyak itu. Nanti biar ku tambahkan lagi. Apanya yang mau ditambah lagi? Sudah seharusnya kau kasih uangmu ke Yeni. Antara suami istri. Sudah seharusnya istri yang atur keuangan. Enggak usah. Apanya yang nggak usah? Dulu, aku juga yang atur uang ayahnya. Uangnya sudah seharusnya kau yang atur. Ibuku benar. Aku yang kurang berpikir panjang. Nanti aku kasih semua kartunya buatmu. Sungguh nggak usah. Cukup. Seharusnya masih ada lagi, tapi masih belum ketemu. Begitu ketemu, nanti ku kasih. Pokoknya semua kode sandi. Kartu ini sama. Kau pakainya mana saja, Bondi? Kartu sebanyak ini. Di dalamnya ada berapa? Puluhan triliun harusnya. Puluhan triliun. Uang tunai puluhan triliun? Kurasa orang kaya lama di kota Hamas pun belum tentu punya tunai sebanyak ini. Omong-omong, kalau keluargamu punya uang sebanyak ini, lantas kenapa? Rumah ini dibangun sendiri. Sama ayahku dari nol. Ibuku nggak tega menghancurkannya. Kami juga nggak rela pindah dari sini. Dia bersikeras mau tinggal sendiri di sini. Tapi dia sudah berumur. Aku khawatir padanya, makanya aku menemaninya di sini. Kalau kau merasa kurang beda di sini, aku akan beli tanah di sebelah, lalu mendirikan villa buatmu. Nggak usah. Kalau Bibi nggak rela pergi dari sini, dibuatkan rumah baru pun sia-sia saja. Biar begini saja. Baiklah, uangnya sudah kukasih untukmu. Kalau kamu mau memperbaiki rumah ini, silakan saja. Mau beli apa, juga silakan. Cederlah. Meskipun kita terhitung sudah menikah, tapi ini baru pertama kalinya kita ketemu. Apa kau yakin? Mau? Tighter? Kau tidur di sini saja. Aku sudah ganti spraynya. Sebelum acara pernikahan, aku menumpang di rumah sepupuku dulu saja. Tidur. Ibu, silakan tehnya. Ibu. Ibu nggak mau minum teh. Sekarang aku kasih, malah nggak mau diminum. Apa maksudmu? Lihat wanita yang kau nikahi, baru hari pertama saja. Sudah berani kasar sama mertuanya. Iya, ini ibuku. Kau nggak bisa sopan sedikit? Dia ini mertua iblis, sengaja menyusahkanku. Apa didikan keluarga Wijaya? Mengajarkan supaya anak-anaknya memaki mertua mereka? Kau berani mendorongku? Aku nggak mau melayani lagi. Sudahlah. Menurut peraturan keluarga, setelah kalian menikah, kalian harus pulang kampung sembahyang leluhur. Besok kalian pergi sana. Bu, aku nggak tahan lagi sama Clara ini. Keluarga Wijaya itu, orang kaya baru. Dia mana pantas sama keluarga terhormat seperti kita? Keluarga kita sudah mau bangkrut. Kita perlu bantuan Dana dari mereka. Setelah kita keluar dari kesulitan, ingat kau mau menyebut? Masih belum terlambat. Sekarang meski kau menderita, Tahan dulu saja. Baiklah, Ibu. Aku menurut saja. Ini, kau tumbuh besar di kota. Nggak biasa kerja begini, biar aku saja. Nggak apa-apa, aku bisa pelan-pelan belajar. Tempat kumuh macam apa ini? Mobil saja nggak bisa lewat. Kita harus jalan berapa lama lagi? Lagi pula, bukannya keluarga galau ITU. Keluarga terpandang dari zaman dulu. Bisa ada di tempat yang terpencil dan miskin begini? Kau bisa diam nggak? Guru besar berpesan, makam leluhurku nggak boleh dipindah. Selain itu, aku jarang sekali pulang. Bagaimana aku bisa tahu letaknya?
Bukannya kau bilang, Kepala desa akan jemput kita. Mana orangnya? Mobilnya terjebak di lumpur. Anggu sebentar. Luar biasa. Kalian berdua, sini. Bantu aku angkat koper. Aku kasih 400.000. Aku bicara sama kalian. Kenapa bisa kau? Haknya nih. Ini adikmu, adik kandung. Kalian saling kenal? Aku nggak kenal. Mana mungkin aku kenal sama gadis desa? Aku terlalu lelah. Mau minta tolong mereka angkat koperku. Clara, kau yakin nggak kenal sama aku? Hakyani, keluarga Galuh itu keluarga terpandang. Sejak awal mereka nggak peduli sama orang kaya baru seperti keluarga kita. Kalau sampai suamiku tahu, kakakku nikah sama orang desa, dia pasti akan makin meremehkanku. Aku ini kakak kandungmu. Kau menyebalkan sekali. Tinggal pura-pura nggak kenal aku saja. Koperku berat sekali. Bantu aku angkat ya. Kalian bicara apa? Mereka nggak mau bantu kalau cuma 400.000. Maunya 1 juta. Apa kau harus bicara begitu? Kakak. 1 juta ya, 1 juta. Kalian berdua, bantu kami angkat koper. Benar-benar orang miskin. Yang gila uang. Cepat. Anak muda. Kenapa bicara begitu? Kenapa? 1 juta masih kurang? Kalau 2 juta, pasti cukup. Kan cepat. Orang dari mana dia ini? Yene, ayo pulang. Aku suruh kalian angkat koper. Kalian gak dengar ya? 2 juta masih gak cukup? Kau mau 20 juta? Kau orang miskin. Pernah lihat uang sebanyak itu? Gak? Kenapa kau sentuh mertuaku? Dia ini cuma orang desa. Memangnya kenapa kalau ku sentuh? Aku juga tidak memukulnya. Kalaupun aku pukul dia, aku sama suamiku orang kaya. Kami bisa ganti rugi. Kalau ku habisi dia, masa mudamu gak akan sia-sia. Karena hidup sama dia, seharusnya kau berterima kasih padaku. Yene, kau berani menamparku sejak kecil. Orang tua kita saja gak pernah memukulku sekalipun. Kau malah menamparku. Anak sulung layaknya seorang ibu. Aku mewakili ayah ibu untuk Casey kau pelajar. Siapa suruh kau lancang sama orang tua? Dia itu orang desa. Mana pantas dianggap orang tua? Aku gak punya orang tua miskin begini. Tunggu, apa maksudnya anak sulung layaknya ibu? Dia ini kakakmu? Dia bukan kakakku. Dia itu pengasuhku. Dia benar. Aku bukan kakaknya. Aku nggak punya adik yang lancang dan nggak hormat sama orang tua sepertinya. Yene. Kau berani memakiku. Kau keterlaluan. Kau sendiri yang keterlaluan. Sejak kecil, kau terlalu dimanjakan. Hans, kau rela membiarkanku dipukul sama mereka. Yang dimaki sama mereka? Aku ini menantu keluarga Galuh. Kalau dia menamparku, sama artinya dengan menampar keluarga Galuh. Kalian berdua minta maaf sama istriku. Minta maaf gak cukup. Aku mau tampar balik. Atas dasar apa kau mau tampar menantuku? Atas dasar aku menantu keluarga Galuh. Sedangkan dia cuma menantu dari orang desa. Jadi maksudmu? Suami siapa yang lebih kaya, merasa dirinya lebih tinggi, dan berbuat seenaknya? Tentu saja. Sejak kecil aku paling disayang orang tuaku. Kedudukanku lebih tinggi. Lalu sekarang, aku menantu keluarga Galuh. Kau cuma menantu orang desa. Aku jelas pantas berbuat seenaknya. Dasar perempuan jalan, berani sekali bicara begitu. Kau bilang suamimu kaya, putraku juga kaya. Bisa jadi lebih kaya dari suamimu. Atas dasar apa kau pintas menantuku? Dia itu juga bermata hatiku. Kau mau apa? Kau. Hans, dengar nggak? Dia bilang anaknya kaya. Bahkan lebih kaya darimu. Kurasa kalian berdua bukan cuma orang desa biasa, melainkan menantu dan mertua gila. Apa kau tahu berapa triliun aset yang dimiliki keluarga Galuh di Kota Hamas? Bisa jadi mereka belum pernah dengar. Nominal uang sebesar triliunan yang mengira penghasilan tahunan anaknya. Yang cuma berapa juta saja. Sudah sangat besar. Anakku benar-benar orang kaya. Kalau nggak percaya, lihat saja. Ini gelang emas yang dibelikan anakku buat istrinya. Yani, aku nggak menyangka kau akan sampai titik di mana mau pakai gelang emas palsu. Atau kau tahu berapa harganya? Gelang emas ini, kalaupun orang desa sepertimu dan anakmu yang miskin itu dijual, kurasa nggak akan ada artinya. Ini asli. Baiklah, baiklah. Kuanggap asli saja. Kuanggap harganya 20.000. Salah. 20 juta. Namanya juga asli. Kau tahu nggak? 20 juta sama 20 triliun itu. Seberapa jauh bedanya? 20-an triliun ini. Kurasa satu desa ini digabung pun, belum tentu sampai 20 juta. Cuma 20-an triliun saja, seakan-akan cuma mereka yang punya. Bukan cuma keluarga kami. Keluarga di desa ini juga kaya. Anakku yang membawa kejayaan di sini. Sekarang semua di desa ini orang kaya. Yeni,
mertuamu sudah gila. Dia bilang anaknya, suamimu, punya 20-an triliun. Selain itu, dia bilang, satu desa ini semuanya orang kaya. Suamiku memang gak punya 20-an triliun. Akhirnya kau tahu diri juga. Karena dia punya uang lebih banyak dari itu. Yeni, baru juga beberapa hari pindah ke desa. Kau sudah belajar Membual. Layaknya orang-orang desa, Membual. Kalau budget tuh lihat ini. Permata merah muda. Berlian merah muda kelas atas ini setidaknya seharga miliaran. Mana mungkin kalian bisa punya? Aku tahu. Yeni, kau mencuri, kan? Pasti kau mencuri berlian merah muda. Punya ayah waktu kau pergi dari rumah. Benar, kan? Bicara apa kau ini? Ini pemberianku buat menantuku. Kau saja berpakaian lusuh begini. Bisa bilang kasih berlian seharga miliaran? Kalau bertani, memang begini pakaiannya. Orang kaya mana yang mau bertani? Siapa bilang orang kaya nggak boleh bertani? Sungguh orang miskin yang gila. Kalian bahkan nggak tahu hidup sebagai orang kaya itu seperti apa. Aku kasih tahu saja, orang kaya seperti kami ini setiap hari cuma rapat, main golf. Siapa yang mau kerja begini? Yeni, Apa itu golf? kau mau main? Kalau kau mau main, akan kusuruh Simon buatkan satu. Aku sudah lama nggak main. Kau saja nggak tahu. Apa itu golf? Pakai mau buat segala? Kau tahu nggak kalau buat lapangan golf, berapa biaya pemeliharaan tahunannya? 60 miliar. 60 miliar? Aku kira berapa? Wah, ibu tua, sepertinya cukup pura-puranya. 60 miliar saja kau anggap remeh. Kau kira kau ini orang terkaya di kota Hamas? Di kota Hamas, baru-baru ini muncul orang kaya yang misterius, investasi di banyak industri. Sejak awal nggak pernah muncul di publik. Apa mungkin orang kaya itu berasal dari desa? Tentu saja nggak mungkin. Cukup. Anggap saja aku berbesar hati. Yeni, aku nggak mau perhitungan soal kau mencuri berliannya ayah. Kembalikan apanya? Tentu saja berliannya. Berlian yang seindah itu. Pasti hadiah ulang tahunku dari ayah. Kembalikan. Ini pemberian dari mertuaku. Yeni, kau masih mau pura-pura? Segera kembalikan berliannya padaku. Lalu minta maaf. Kemudian bawakan koperku. Kalau enggak, jangan salahkan kalau aku berbuat kasar. Memangnya mau kasar bagaimana? Mau seperti sebelumnya, menempar aku. Katakan kamu begitu? Dia ini sebenarnya kakakmu bukan? Tentu saja bukan. Yeni, kuperingatkan sama kau. Jangan sebut dirimu kakakku lagi. Dengar enggak? Kembalikan, Clara. Berlian sebagus ini, mana mungkin punyamu? Ini kelihatan sekali pasti pemberian yakin. Dasar wanita jelek. Kenapa merampas punya orang lain? Dasar pencuri. Kembalikan ke menantuku. Enya kau, wanita tua. Jangan mengotori berlianku. 10 nyawamu gak akan bisa bayar berlian ini. Ibu baik-baik saja? Iya, gak apa-apa. Clara, kau ini terlalu dimanja. Kembalikan berliannya. Lalu, minta maaf sama mertuaku. Kau suruh aku minta maaf sama wanita tua seperti dia? Kau gila? Mengembalikan berlian ini padamu. Atas dasar apa? Ini punyaku. Jangan pikir bisa memilikinya. Kembalikan ke aku. Kau mau apa? Hans, cepat bantu aku. Menyebalkan sekali. Begitu aku mendapatkan uang keluarga Wijaya, aku akan langsung menceraikanmu. Pergi kau. Yeni. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you Kau baik-baik saja. Barusan siapa yang dorong istriku? Kau ini. Suaminya, kalau putraku, bukan suaminya menantuku. Lantas dia suamimu? Kau ini petani? Aku memang petani. Seorang petani desa. Kenapa, Champ? Dan begini, pasti kau ini. Simpanannya Yeni, kau kira semua orang berpikiran sempit sepertimu? Wajah yang tampan, memangnya bisa kasih nafkah? Lihat saja apa yang dia pakai, sungguh kotor. Entah apa yang menempel di bajunya, lumpur atau kotoran binatang. Menjauh dariku, hai. Dia cuma menang wajah saja. Tapi dia cocok sama kau, Yeni. Sangat serasi. Atas dasar apa kau menilai kakak iparmu? Kakak ipar? Simon, dua orang ini menindas istrimu. Dia juga merampas berlian yang aku kasih buat Yeni. Dasar wanita tua sialan. Jangan bicara sembarangan. Jelas-jelas Yeni yang mencuri. Aku nggak mencuri. Memangnya kau punya bukti? Siapa yang mengungkip? Dia yang harus kasih bukti. Kau yang harus kasih bukti. Aku mencuri kepunyaanmu. Jangan berbuat licik di sini. Nggak punya bukti, mulai asal bicara. Kau mau apa? Kau pencuri. Kembalikan. Kau. Ini. Sudahlah.
Tadi sudah dipegang sama tangan kotor mereka. Biar aku belikan yang baru saja. Gak perlu yang ini. Kau. Orang kampung, beraninya mendorongku dan mencuri berlianku. Kau tahu nggak aku ini? Tamu kehormatan desa kalian? Kalau nggak percaya, akan kusuruh kepala desa mengusir kalian semua dari sini. Aku justru mau lihat. Apa kau bisa menyuruh kepala desa mengusir kami semua? Hans, kau nggak lihat? Dia lagi menindas aku. Kau ini buta ya. Aku ini tuan muda dari keluarga Galuh. 15 tahun lalu, keluargaku investasi 2 miliar buat desa kalian. Menurutmu, apa aku nggak pantas? Mengusir kalian dari sini? Apa itu keluarga Galuh? Aku belum pernah dengar. Dasar kampungan, tentu saja belum pernah dengar kehebatan keluarga Galuh. Ini, kau tahu. Coba jelaskan ke suamimu yang kampungan ini. Keluarga Galuh itu sungguh luar biasa. Terlalu luar biasa sampai mau bangkrut? Sembarangan, Clara. Jangan dengarkan dia. Di Kota Hamas, gak banyak yang tahu kalau keluarga Galuh mau bangkrut. Kenapa dia bisa tahu? Jangan sampai Clara tahu. Yani, kau nggak bisa mendapatkannya. Jadi kau mau menghancurkannya? Kau iri sama aku? Bisa menikah ke keluarga Galuh dan jadi nyonya muda? Beraninya kau bicara begitu. Keluarga Galuh lagi di puncak kejayaannya. Bagaimana mungkin bisa bangkrut? Oh, keluarga Galuh yang itu? Semua yang diucapkan Yeni bukan rekayasa. Kenapa kau panik begitu? Panik? Awalnya aku mau berbelas kasih dan mengampuni kalian. Sekarang aku akan memastikan kalian bertiga diusir dari sini. Pak Anton, di desa kalian ada yang berani menindasku. Cepat ke sini dan usir mereka semua. Mobilku masih terperangkap di lumpur. Aku belum bisa ke sana. Coba kasih tahu siapa nama orang yang menindasmu. Siapa namamu? Simon Cutler. Namanya itu Simon Cakra. Apa? Aku segera ke sana. Kepala desa mau ke sini. Lihat saja nasib kalian nanti. Aku mau lihat. Apa Pak Anton bisa mengusir kami bertiga? Begitu Pak Anton datang. Kita lihat saja dia berpihak sama siapa. Aku datang. Simon, Cindy, Yeni, kalian baik-baik saja? Iya, baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Kalian berdua suami istri. Dari keluarga Galuh yang mau sembahyang leluhur? Benar sekali. Itu kami. Mereka bertiga ini menghina kami berdua. Cepat usir mereka dari sini. Yeni, kembalikan berlianku sekarang juga. Lalu suruh mertuamu dan suamimu yang kampungan ini berlutut dan minta maaf padaku. Siapa tahu suamiku mau maafin kalian. Mimpi saja. Kau suruh siapa berlutut dan minta maaf? Kau buta atau tuli? Tentu saja mereka. Kau. Tahan emosimu. Kau tahu nggak siapa aku? Kau berani menamparku? Istri dari tuan muda keluarga Galuh, kan? Sudah tahu masih berani tampar? Kau berani berbuat lancang di daerah kekuasaanku. Camper and Beruzen bukan apa-apa. Begini saja. Kalian gak perlu beberapa tahun sekali. Pulang kampung untuk sembahyang leluhur. Lebih baik kalian dengarkan saja. Makamnya sekalian. Desa kami gak mau menerima orang gak sopan seperti kalian. Dulu, keluarga Galuh menyumbang 2 miliar buat desa kalian. Sekarang kau bicara seperti ini. Sama orang yang berjasa buat kalian. Memangnya 2 miliar banyak? Kau tahu nggak? 2 miliar itu seberapa besar? Di 15 tahun lalu. Bisa dibilang besar. Lantas, apa hubungannya sama desa kami? Uang itu sudah habis korupsi. Sama kepala desa yang lama. Desa kami nggak dapat sepeser pun. Tapi, kami menyumbang 2 miliar. Itu fakta yang nggak bisa diubah. Bukannya kepala desa yang sebelumnya itu kerabat jauh keluarga Galuh? Ternyata setelah diputar-putar, pada akhirnya uang itu kembali ke kantongnya keluarga Galuh. Masih mau berlagak jadi orang berjasa, pamer kekuasaan, dan semena-mena di sini. Ini. Aku. Uangnya nggak masuk ke kita. Ini salah kalian sendiri yang bodoh. Kenapa malah menolakkan keluarga kami? Neiner. Bagaimanapun, keluarga Galuh sudah menyumbangkan uangnya ke desa kalian. Keluarga Galuh berat. Orang yang berjasa buat desa kalian. Orang yang berjasa buat desa kami. Jelas-jelas Simon. Apa hubungannya sama kalian? Pak Anton, nggak boleh bilang begitu. Kalau bukan karena kalian semua berkorban demi menyekolahkanku, mana mungkin ada aku yang sekarang. Sudah sepantasnya kalau aku balas budi. Masih saja acting? Sekelompok pembangkang. Kalau nggak tahu balas budi ya sudahlah. Masih saja acting. Dia cuma petani. Kau bilang dia yang kasih kemakmuran buat seluruh desa ini. Siapa maksudmu pembangkang? Clara, cepat minta maaf. Boy, apa aku minta maaf sama pembangkang? Sekian lama. Begini caranya ayah, ibu sama aku mengajarimu jadi manusia yang benar. Tutup mulutmu. Kau nggak pantas bicara di sini. Lalu, kau pikir kau pantas? Kau berulang kali menindas istriku di depanku. Kau pikir aku akan diam saja? Baiklah, baiklah. Sekelompok rakyat pembangkang. Sekarang kalian bersekongkol
untuk menindasku begitu? Hans, bilang sesuatu dong. Fuck. Aku tahu uang yang dulu itu nggak pernah dikasih buat kalian, jadi kalian denda, bayar aku yang menyumbang. 6 miliar buat desa ini. 6 miliar? Seumur hidup, kau pasti nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Hack Anton, aku bisa sumbang 6 miliar, tapi kau harus usir mereka bertiga dari sini. Hanya sekarang juga. Kau yang harusnya 6 miliar, kau anggap remeh siapa? Kau. Sekarang juga, aku akan suruh orang memindahkan makam leluhur kalian. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki sila. Dasar Fatua, kau kira kau siapa? Berani menyentuh makam leluhur kami? Sudah kuduga. Kau pasti bukan kepala desa. Kau pasti menumar. Kau pasti kerabat mereka. Lalu bersekongkol untuk menindas kami, kan? Kalau aku bukan kepala desa, Lantas kau orangnya, berhasil kutebak. Lalu sekarang kau kesal, kan? Sudah kubilang, kalau kau memang kepala desa, mana mungkin gak berpihak sama orang yang mungkin menyumbang buat desa kalian? Kau sudah pasti menyumbang. Fakta sudah terungkap. Kami mau bilang apapun, kalian gak akan percaya. Cuma hidup di dunia sendiri saja. Benar sekali. Kami gak akan percaya sama semua ucapan kalian. Siapa juga yang akan percaya sama Yukapan keluarga Tani Kampungan? Memang kenapa kalau jadi petani? Petani nggak mencuri dan merampok, bercocok tanam di sawah, bisa menghidupi seluruh desa. Orang desa itu makmur. di generasi sebelum-sebelumnya, keluarga mana yang gak berasal dari desa? Apa, Ceng? Bu Clara ini langsung lahir jadi orang kota? Bagus kalau kau tahu siapa aku. Orang kota seperti kami, jauh lebih terhormat dari kalian. Apalagi orang kaya di kota, seperti aku ini. Clara, kau nggak ada obat, kau sendiri yang nggak ada obat. Gini, sejak menikah sama orang desa, kau langsung berubah menjadi wanita kampung sejati. Kau membuat potongan ternak, mencuri barang orang. Sekarang kau sekongkol sama mereka untuk menindas kami. Aku mau telepon kepala desa yang asli. Mau suruh dia membereskan para pembangkang seperti kalian ini. Sudah kubilang aku kepala desa. Kalian saja yang gak percaya. Nggak mungkin. Aku tahu sekarang. Kau mencuri ponsel kepala desa, kan? Namanya juga orang desa, hobinya mencuri. Sembarangan sekali-kali ya. Kembalikan ponselku, dasar Pak Tua. Jangan sentuh api pada kanan potong. Enya, Hack Anton. Anton, kau baik-baik saja? Pinggangku. Pak Anton, bertahanlah. Aku telepon ambulans. Pengganggu, untuk apa kau pura-pura? Kalian orang desa tiap hari kerja di sawah. Badan kalian pasti kuat semua. Masa kumajah, pinggangnya langsung patah. Kurasa mereka itu cuma mau memeras kita. Memeras kalian. Kalian kira kalian pantas? Kau masih mau pura-pura? Aku nggak pukul Patua ini karena takut dia mati. Kau kira aku takut membunuhmu? Seperti kau belum tahu, suamiku ini bukan cuma anak keluarga Galuh yang kaya. Dia ahli bela diri sabuk hitam. Apa hebatnya sabuk hitam? Kalau cuma dibeli saja? Kurasa pelajaran hari ini masih belum cukup ya. Kalian benar-benar nggak tahu diri. Kau berani pukul suamiku? Kau tahu nggak dia itu putra tunggal keluarga Galuh? Kalau sampai dia kenapa? Seluruh desa pun nggak akan bisa membayarnya. Simon, ambulance datang. Tapi akses masuk ke desa nggak bagus. Pak Anton harus digendong. Nggak masalah, biar aku saja. Cepat. Hans, kau nggak apa-apa kan? Sejak kecil, aku nggak pernah diperlakukan begini. Akan kuhabisi mereka. Kebetulan sekali. Begitu juga aku. Aku juga mau menghabisi mereka. Untung Pak Anton nggak kenapa. Kenapa? Kalau nggak, aku benar-benar merasa nggak enak hati. Ini salahku nggak mendidik adikku dengan baik. Yene, Jangan selalu menyalahkan dirimu sendiri. Ada hal yang gak berhubungan denganmu. Jangan membuat dirimu tertekan. Sekarang sudah jam 2 subuh. Tidurlah, aku sudah tua. Gak kuat bergadang. istirahatlah. Kalau begitu, aku ke rumah sepupuku dulu. Kau juga istirahat ya. Sudah semalam ini, sepupumu pasti sudah tidur. Kau punya kuncinya? Bagaimana kalau tidur di sini? Kenapa aku seperti Keroskan mengajaknya tidur bersamaku meski kita baru menikah? Kita juga baru ketemu.
Kenapa kau masuk gak pakai baju? Aku terbiasa tidur gak pakai baju. Lagi pula, aku gak punya baju tidur. Baiklah kalau begitu. Aku tidur dulu. Yene, jangan tidur miring ya. Aku kalau tidur biasanya miring. Baiklah. Kau mau apa? Kalau begini, anginnya nggak masuk. Ah, baiklah. Simon, boleh jauhan dikit nggak? Kau juga menganggap aku orang desa? Bukan. Kau menyentuhku. Aku nggak bisa menahannya. Kalau begitu, coba tahan sedikit. Aku akan berusaha. Ayah. Simon. Kenapa badanmu sekeras ini? Aku merasa nggak nyaman. Mulai besok aku makan lebih banyak, biar lebih gemuk. Baiklah. Simon. Ya? Badanmu panas sekali. Aku jadi kepanasan. Kalau begitu, aku mandi air dingin dulu. Mandi air dingin? Sudahlah kalau begitu. Simon. Kenapa? Yene, aku juga pria normal. Aku nggak bisa menahan kalau kau panggil aku terus. Baiklah. Berurusan kenapa kau memanggilku lagi? Aku cuma mau bilang. Aku mau membetulkan jalanan desa. Baiklah. Sesukamu saja, tapi aku punya hal lebih penting yang mau kulakukan. Apa itu? Aku mau menciummu. Tunggu. Simon, aku belum siap. Lalu, kapan kau siap? Mungkin setelah pesta pernikahan. Baiklah. Dalam seminggu, persiapkan pesta pernikahanku dengan baik. Kau telepon siapa malam begini? Asistenku. Asisten. Kuerwa. Selamat tidur. Selamat tidur. Simon, Yene, ada apa kalian mengumpulkan kami semua di sini? Begini. Kemarin waktu antar Pak Anton ke rumah sakit, kami menyadari jalanan di desa aksesnya kurang baik, keluar masuk ambulans dan kendaraan lainnya. Aku sama Simon mau diskusi sama kalian. Kami mau memperbaiki jalanan di desa. Itu ide bagus. Benar, perbaikan jalan itu ide bagus. Kami pasti mendukung. Kami semua mendukung. Iya benar, setiap keluarga harus keluar uang berapa? Simon, kabari kami saja. Maksudku sama Yen. Biar kami saja yang keluar uang. Kalian cukup mendukung kami saja. Mana bisa begitu? Selama ini, kalian membantu kami semua. Keluar dari kemiskinan. Sekarang kami sudah punya uang. Bagaimana mungkin kau yang keluar uang semua? Iya benar, kami nggak setuju. Ya, kami nggak setuju. Hack Anton. Aku sama Yeni sudah mencari tim perbaikan jalan. Biar kami saja yang bayar. Nggak bisa begini, Simon. Pak Anton, sudah begini saja. Ya, turuti aku kali ini saja. Atas dasar apa harus aku yang menyapu? Memangnya aku masuk keluarga Galuh buat dijadikan pembantu? Kalau bukan kau, lantas aku yang menyapu. Hah? Aku saja masih kesal. Gara-gara ulang orang desa kemarin. Kau jangan menambah kekesalanku. Kenapa kau nggak panggil tukang bersih-bersih saja? Mobil saja nggak bisa masuk ke desa terpelosok ini. Bagaimana cara panggil tukang bersih-bersih? Kalau saja akses ke desa ini bagus, dengan begitu bisa panggil tukang bersih-bersih dari kabupaten. Akses bagus? Ayo. Kalau aku bisa memperbaiki akses desa ini, aku akan jadi orang yang berjasa. Aku bisa mengembalikan penghinaan yang kudapat kemarin. Habis sudah para pembangkang itu nantinya. Suamiku memang pintar. Kalau melakukan perbaikan jalan, setidaknya butuh miliaran. Tapi uang miliaran ini nggak akan ada artinya buat keluarga Galuh.
Aku lagi nggak punya banyak uang. Sepertinya harus kau yang keluar uang. Kau ini bercanda? Kau ini anak tunggal keluarga Galuh. Masa miliaran saja nggak punya? Apa jangan-jangan keluarga Galuh benar-benar sudah mau bangkrut? Sembarangan kau ini. Aku cuma nggak bawa banyak tunai. Jangan sana. Di desa terpencil begini, akan pakai begitu banyak uang. Selain itu, kita berdua juga sudah menikah. Uangmu sama juga dengan uangku. Benar juga. Kalau begitu, sekarang juga kita bicarakan masalah ini sama Pak Anton. Ayo. Ini, suara apa ini? Ayo. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Mau perbaiki jalanan. Memangnya nggak kelihatan? Perbaiki jalanan? Apa ini biaya pemerintah? Mana mungkin? Ini biaya pribadi yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan desa ini. Dia keluar sekitar puluhan miliar. Dia bilang kualitas jalanan harus dalam keadaan sempurna. Wah, orang ini benar-benar penolong yang berjasa buat desa ini. Biaya pribadi? Apa jangan orang kaya dari kota Hamas yang melakukan perbuatan baik begini? Orang kaya dari kota Hamas apanya? Orang yang membiayai ini berasal dari desa ini juga. Master Hill. Di desa ini, siapa yang punya uang sampai puluhan miliar untuk perbaikan jalan? Hei Nona, buat apa aku bohong? Investornya sudah datang. Kakak, ternyata kenapa kalian masih di sini? Aku. Bos, ini desain konstruksinya. Coba lihat dulu sudah oke belum? Kalau oke, aku mau langsung kerja. Aman, langsung kerjakan saja. Baiklah. Ya nih, kau ini sengaja. Mau melawanku ya? Kenapa aku melawanmu? Aku bilang mau perbaiki jalan. Kau malah perbaiki duluan. Ini namanya melawan. Kau sakit jiwa ya? Mana aku tahu kau mau perbaiki jalanan? Aku duluan juga yang mau perbaiki jalan. Tim konstruksi juga aku yang cari. Kenapa kau bilang aku melawanmu? Iya benar. Kenapa ucapan Nona ini nggak masuk akal begini? Kau nggak usah ikut campur. Yini, sebelum keluar dari rumah, ayah nggak kasih kau uang. Coba bilang kau dapat uang. Dari mana untuk perbaikan jalan? Kau punya uang dari mana? Kurasa dia ini bukan cuma mencuri berlian, dia juga mencuri uang. Kalau kalian menganggapku pencuri, silakan saja. Karena apapun yang kuucapkan, kalian nggak akan percaya juga. Pak Lukas, silakan lanjut. Baiklah, semuanya. Ayo mulai. Jangan bergerak. Karena uang ini kau curi dari ayah. Artinya perbaikan ini juga aku yang membiayainya. Tim konstruksi harus mendengarkanku. Bila nggak boleh kerja, kalian harus menurut. Bu Yeni, Tia, Clara. Kau mau cari gara-gara sampai kapan? Bukan cuma berlian. Uang perbaikan jalan pun gak ada hubungannya sama ayah. Apa kau punya bukti? Kalau kau nggak percaya, aku telepon ayah sekarang juga. Kita lihat ucapan, ku benar nggak? Ayah pilih kasih sama dirimu. Dia pasti akan bilang, uang itu pemberian darinya. Ayah pilih kasih sama aku? Memangnya nggak? Kalau bukan karena awalnya, aku berjuang buat diriku sendiri. Sekarang yang menikah sama orang desa itu aku. Masih bilang gak pilih kasih? Kau benar-benar kelewatan. Jadi, bagaimanapun aku membuktikannya, aku akan tetap dianggap bersalah. Karena memang sejak awal kau bersalah. Yini, kalau kau sadar diri, sebaiknya anyah dari sini. Lalu serahkan konstruksinya ke aku. Kalau ku bilang gak, aku akan mewakili ayah dan ibu untuk kasih kau pelajaran. Kau yang harusnya dikasih pelajaran. Sejak kecil cuma bisa dimanja. Makanya jadi semena-mena. Kau. Yini, kau berani menamparku? Kau benar berani menamparku? Kalau sekarang gak kutampar, begitu kau hidup berkomunitas, kau tidak akan tampar orang lain. Gak usah sok jadi kakak yang kasih aku pelajaran. Kau pikir kau siapa? Kau kira kau pantas mendidikku? Hans, dia menamparku. Balas tamparannya. Kedua kalinya itu dia. Kemarin kau belum dididik dengan benar ya? Masih berani menindas istriku? Dari mati ya? Orang kampung, ku peringatkan kau. Aku ini tuan muda keluarga Galuh. Kau jangan sembarang. Berani menindas istriku di wilayah kekuasaan. Sekalipun kiamat, juga nggak boleh. Di saat seperti ini, kau sembunyi di belakang wanita. Kenapa bisa ada pria sebrengsek kau di dunia ini? Hans, Kau tahu apa? Pria pasti gak akan pukul wanita. Ini solusi sementara saja. Selain itu, dia juga gak memukulmu. Berarti kau bukan laki-laki. Kau. Aku mau tengkar denganmu. Mau sampai kapan kau begini? Kau lihat gak? Dia menganggap ini lelucon.
Yeni, ini salahmu. Lagi-lagi salahku. Setiap kali kau kesal, semuanya langsung jadi salahku. Kalau bukan kau yang duluan lahir, aku pasti jadi anak tunggal. Semua penderitaan dalam hidupku disebabkan olehmu. Ternyata selama ini kau berpikir begitu. Kenapa kau nggak bilang? Kalau saja kau nggak lahir, istriku jadi anak tunggal di rumah. Kalau dilihat siapa duluan, kau itu yang muncul belakangan. Kau itu orang kampung. Kau tahu apa? Keluargamu nggak punya harta untuk diwariskan. Benar, keluarga kami punya harta yang bisa diwariskan. Tapi, kau yang paling tahu. 90% harta warisan dari ayahku. Diwariskan pada siapa? Kalau kau nggak ada, harta yang ku dapat itu 100%. 10% saja kau nggak mau kasih aku. Boyd, apa aku kasih kau? Memangnya 10% harta keluarga. Ada berapa? Kurang lebih 60 miliar. 60 million? Benar. Istriku benar. Harta keluarga Wijaya. Gak boleh dikasih ke dirimu. Itu semua punya istriku. Kalian keterlaluan. Nggak masalah. Semua hartaku panyamu. Tapi itu semua hasil kerja keras yang kau kumpulkan selama bertahun-tahun. Selama kau bahagia, besok kita buat sertifikat aset di bawah kepemilikanmu. Sungguh konyol. Kau cuma punya sedikit tanah. Buat sertifikat aset untuk apa? Benar-benar bodoh sekali. Sedikit tanah? Kau nggak tahu dia siapa? Bukannya cuma seorang petani? Apa kau tahu? Dia suap berapa banyak tanah di sekitar sini? Dia orang yang paling kaya. Kau belum pernah melihat dunia luar ya? Cuma sewa tanah sedikit. Bisa dapat uang berapa? Aduh, ini bukan salah mereka juga. Orang kampung seperti mereka ini baru juga punya tanah berapa petak. Sudah merasa dirinya kaya. Kalian ini, sudahlah. Gak perlu banyak bicara. Sama Nona dan Tuan. Yang beda dunianya. Sama kita. Jangan tunda pekerjaanmu. Sana kerja. Biar ini aku yang urus. Baiklah. Sudah kubilang. Semuanya, mulai kerja. Kau mau tunda pekerjaan? Mimpi saja. Kau mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Aku mau mengusirmu pulang. Jangan potek kau tunda sini. Aku makin gak mau pulang. Kau mau apa? Benar. Kami mau sembahyang kubur. 3 hari lagi. Hari yang tepat untuk sembahyang. Kalau belum sembahyang, kami gak akan pergi. Kalau begitu, duduk manis di sini. Setelah sembahyang, segera pergi dari sini. Jangan buat masalah lagi. Atas dasar apa? Aku harus menuruti perkataanmu? Aku makin mau cari masalah. Aku mau membuatmu kesal. Aku nggak akan pergi. Selama aku kesal, kau akan bahagia, kan? Ayah. Ternyata ini adik kandungku yang kulindungi sejak kecil. Yini, senyum sedikit. Kalau ada yang membuatmu kesal, aku akan membalasnya. Bukannya kalian mau sembahyang? Aku mau tahu kalau makamnya sudah nggak ada. Bagaimana kalian sembahyang? Hei kampung, aku peringatkan. Jangan sembarangan. Pakenton, ini Simon. Sekarang juga bawa orang untuk menggali makam leluhur keluarga Galuh. Orang kampung berani kau? Benaran mau digali. Bukannya agak kurang baik? Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Besar kampungen. Dengarkan baik-baik. Kalau kau berani menyentuh makam keluarga, akan kuhabisi keluarga. Sini-sini. Hari ini aku yang akan menghabisi kalian. Makam leluhur kalian. Oke, pas kata. Hei, orang kampung. Kau menggali makam leluhur orang. Gak takut kena karma? Kau harusnya bersyukur. Sekarang semuanya didasari hukum. Kalau nggak, memindahkan makam leluhur. Gak akan semudah itu. Di puluhan kilometer sekitar sini. Semua tanahnya punyaku. Di wilayah kekuasaanku. Bahkan langit pun gak akan peduli. Kalau aku menggali makam, aku nggak punya tuan, tahu saja dirimu sendiri. How? Prioritas utama kita sekarang, mencegah mereka menggali makam. Simon, seperti ide menggali makam ini, agak kurang baik. Makam leluhur keluarga mereka. Sejak awal menggelang di tengah jalan. Kalau mau perbaikan jalan, memang harus dipindah. Hari ini, makam leluhur mereka. Pasti akan digali. Semuanya. Ayo mulai gali. Ayo. Jangan bergerak. Aku mau lihat siapa yang berani menggali. Aku ini tuan muda keluarga Galuh. Dengar satu porkitangku saja. Kalian semua bisa menggali. Aku yang akan tanggung semua akibatnya. Ali? Dasar Pak tua gila. Pelajaran yang kemarin masih belum cukup. Sepertinya pelajaran kemarin juga belum cukup buatmu. Kau. Apa yang terjadi? Kemarin Mereka memukul Pak Anton sampai masuk rumah sakit. Apa? beraninya memukul Pak Anton. Di desa kami, Menindasku masih nggak apa-apa. Mereka berani menindas pusing. Istrinya Simon. Mereka juga menyuruh mengusir Simon sekeluarga dari desa ini. berani menindas Simon sekeluarga benar-benar cari mati. Barusan aku juga lihat mereka menghalangi Yeni mengatur perbaikan jalan. Makam leluhur orang seperti mereka gak pantas dibiarkan di sini. Benar, bagaimanapun jalan mau diperbaiki. Ayo gali, Mak. Iya, ayo gali. Dasar pembangkang. Si kelempak pembangkang. Kalian tahu nggak siapa aku? Kalian tahu nggak ini makam leluhur siapa?
Hans, jangan marah. Kurasa, sekelompok orang kampung ini gak tahu keluarga Galuh itu siapa. Bagaimana bisa nggak tahu? Kakek buyutmu, Danus Galuh, kan? Kalau berdasarkan urutan, harusnya ayahmu. Panggil aku kakek setelah keluar dari desa kami. Jadi kaya, lalu merasa dirinya luar biasa. Kalau kaya, lantas kenapa? Gak berbagi juga sama rakyat desa. Iya, benar. Simon ini gak lupa sama Sam. Yang membawa kami semua keluar dari kemiskinan. Pada dasarnya, ujung bicara ini semua karena uang kan? Begini saja, aku akan kasih ratusan keluarga di sini. 20 juta. Mulai sekarang, dengarkan ucapanku. Kenapa kau ketawa? Aku ketawa karena kalian bodoh. Kalian tahu nggak mereka semua bisa menghasilkan berapa setahun? Bisa menghasilkan berapa? Kuanggap sebulan penghasilannya 2 juta. Kalau setahun berarti 24 juta. Kalau cuma segitu, memangnya termasuk standar. Keluar dari kemiskinan. Aku kasih masing-masing keluarga 24 juta, biar sesuai sama penghasilan tahunan kalian. Cukup. Kan? Otaknya ini, ada masalah ya? 24 juta. Kau meledek siapa? Uang yang dihasilkan Simon. Buat kami setiap bulannya lebih dari 24 juta. Mau pakai uang untuk mengancam kami? Tunjukkan kalau memang kalian berniat baik. Kalian gila ya? Desa ini saja. Rumahnya nggak layak tinggal. Pakai bilang punya uang yang cukup. Kami nggak renovasi rumah di desa. Karena di kota, kami juga punya rumah. Benar, Simon memiliki rumah di kota untuk setiap keluarga di desa ini. Ayah, kenapa kau nggak pernah bilang? Kalau bukan karena bantuan mereka, aku nggak mungkin bisa sekolah. Sudah sepantasnya aku balas budi. Seandainya adikku bisa sepertimu. Tahu balas budi. Sangat disayangkan. Sandiwara IT. Juga ada batasnya. Membelikan rumah di kota buat kalian. Kalian tahu nggak berapa harganya? Dari tadi cuma uang saja yang dibicarakan. Memangnya sehebat kalau kaya? Tentu saja hebat. Siapa yang punya uang? Dia juga yang berkuasa. Baiklah. Sesuai perkataanmu, aku yang lebih kaya. Mulai sekarang, turuti perkataanku. Pindahkan makam leluhur kalian. Kau gila, ya? Kau yang gila. Semuanya, jangan buang waktu sama dia. Ayo cepat gali. Kali. Aku mau lihat siapa yang berani. Kalau mau memindahkan makam leluhurku, langkahi dulu mayatku. Kau cepat bangun. Jangan tiduran di sini. Sungguh memalukan. Cepat bangun. Bagaimanapun caranya. Mereka nggak boleh memindahkan makam leluhurku. Kau juga tiduran, bantu aku menggelanji mereka. Aku nggak mau. Sungguh memalukan. Lepaskan aku. Lepaskan. Sudah kuduga, kau pasti peduli padaku. Asal kau nggak merebut harta dan nggak merebut kasih sayang ayah. Kau tetap kakakku. Kau sakit jiwa ya. Aku menghadangmu karena takut. Kau menghalangi mereka menggali makam leluhur suamimu. Kau berani mau tampar Yeni? Bawa pergi wanita ini. Segera bawa pergi. Apa ini? Jangan sentuh aku. Bawa dia. Mau apa kalian? Mau apa kalian? Mau apa kalian? Lepaskan aku. Akan kuhabisi kalian. Lepaskan aku. Lepaskan tubuh kalian. Pergi dari desa kami. Kalau kau berani mengusik istriku lagi, kalian masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Kau mau apa? Aku kasih tahu kalian, keluargaku sama sekali nggak mau harta warisan dari keluarga kalian. Tapi apa yang jadi hak istriku? Nggak boleh kurang sepeser pun. Tapi kalau sampai kurang, paham kan? Jangan pernah melangkahkan kaki kita. Enya, Eyo, Enya kalian, Enya. Dasar pembangkang. Yeni, dasar wanita jelek. Aku nggak akan tinggal diam. Mereka sudah pergi? Sudah. Dengan sikap adikku yang begitu, dia nggak akan tinggal diam. Setelah dihina seperti ini, Hans juga sama saja. Aku takut nantinya. Nggak usah takut. Aku akan selalu menjagamu. Seluruh desa Satya ini akan mendukungmu. Pernikahannya sudah siap. Sebentar lagi. Dalam 2 hari ini, cari waktu untuk pilih gaun di kota. Secepat ini? Aku nggak sabar mau sekamar denganmu. Bicara apa kau pagi-pagi begini? Baiklah. Kalau kau merasa nggak enak, aku diam. Apa semua orang yang mau menikah denganmu, kau juga akan seperti ini? Maksudmu, apa aku juga akan begini? Kalau misalkan, Clara yang menikah denganku, sesungguhnya, sejak pertama kali, orang yang ingin kunikahi itu kau. Kumakau Sireng. Sepertinya kau nggak ingat. Kita pernah ketemu sebelumnya? Nggak apa-apa. Nggak ingat juga nggak apa-apa. Kita punya waktu seumur hidup untuk saling mengenal satu sama lain. Sepertinya ibu datang di saat yang nggak tepat. Kalian lanjutkan saja. Bukan seperti. Ayah,
Ada apa lagi? Aku ditindas Jenny sampai seperti ini. Ayah nggak mau bantu aku. Clara, kau sudah menikah. Mau sampai kapan begini terus? Aku mau telepon Han sekarang. Sudah dia menjemputmu. Ayah jangan ungkit tentang dia. Aku ditindas seperti ini. Ini semua karena dia payah. Kenapa malah menyalahkannya? Awalnya kau yang bersikeras mau menikahinya. Apa jangan? Jangan. Aku harus menikah. Sama petani yang suka kekerasan itu, aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku nggak sanggup, Ayah. Kali ini Ayah harus bantu aku. Coba kau bilang, ayah harus bagaimana? Aku mau Ayah bagi ulang harta keluarga. Kasih tahu secara langsung ke Yeni. Kalau dia nggak akan dapat sepeser pun dari keluarga ini. Dia itu kakak kandungmu. Aku nggak peduli. Kalau Ayah nggak mau bantu aku mau mati saja. Baiklah. Ayah menurut saja. Tapi kau harus membereskan pernikahanmu sama Hans dulu. Kalian harus hidup rukun. Jangan buat ayah khawatir. Ayah. Terima kasih, Ayah. Beraninya orang kampung menghina keluarga Galuh. Mereka anggap kita ini apa? Ibu, tolong bantu aku. Sekarang keluarga Galuh sudah gawat. Kalau begitu, pernikahan harus segera dilaksanakan. Aku harus menikahi Clara. Begitu aku dapat seluruh harta keluarga Wijaya, akan kuhabisi orang-orang kampung itu. Kau bilang pernikahan diadakan di kota. Artinya diadakan di Hotel Harton, hotel termegah di kota Hamas. Kau ini istriku. Kau harus dapat yang terbaik. Tapi bukannya Hotel Harton sudah penuh dipesan sampai 2 tahun ke depan? Bagaimana kau bisa memesannya? Sudahlah, tenang saja. Kak Simon, Kak Yeni. Kau ini. Asistentku, Herman. Dia yang membantu mengurus masalah Hedena. Halo. Halo Kak Yeni. Masalah hotel sudah selesai kurus. Nanti kalian lihat proses acaranya. Kalau semuanya beres, akan kubereskan semuanya. Baiklah. Ayo lihat. Ayo. Semuanya oke? Gak ada masalah. Sisanya kuserahkan padam. Aku sama istriku mau coba gaun. Baiklah, aku sudah kasih tahu. Ke butik gaun pengganting juga. Kalian bisa langsung ke sana. Baiklah kami pergi dulu. Ayah. Kau tahu nggak aku siapa? Aku ini tuan muda keluarga Galuh. Bagaimanapun caranya, kosongkan tempat buatku. Di hari Minggu. Hari Minggu semuanya sudah penuh. Anda harus pesan beberapa waktu sebelumnya. Hasan, berarti harus tunggu 2 tahun lagi, baru bisa menikah. Aku nggak bisa menunggu selama itu. Kalau begitu, silakan ke hotel lain. Pernikahan anggota keluarga Galuh harus diadakan di hotel termegah di kota Hamas. Kau suruh aku ke Etney. Kau meremehkanku ya? Siapa yang pesan untuk di hari Minggu? Panggil orangnya, aku akan bayar 2 kali lipat. Akan kusuruh dia pindah tempat. 2 kali lipat? Kau tahu nggak Hotel Harton semahal apa? Lebih penting mana? Uang atau reputasi? Kenapa aku merasa karena ayahku yang akan bayar untuk pernikahan kita, kau jadi anggap remeh uang ini ya? Kau merasa keluarga Galuh akan memperhitungkan uang kecil begini? Benar juga. Panggil pemesannya ke sini. Kami bayar 2 kali lipat biar dia pindah. Mana orangnya? Kenapa? Kalian ada masalah? Pak Herman? Siapa dia? Kau nggak kenal sama dia? Bosnya orang terkaya misterius di kita Hamas. Seluruh bisnis yang berkaitan sama dengan andainya. Pak Herman yang selalu mewakilinya. Pak Herman, ternyata hari Minggu ini Anda yang menikah. Aku pasti akan kasih Anda amplop yang sangat besar. Bukan aku yang menikah. Bosku yang mau menikah. Orang terkaya itu mau menikah, berarti aku harus kasih lebih besar lagi. Bosku itu enggak akan menganggap pemberianmu yang cuma seadanya itu. Apalagi, barusan kau bukannya bilang, mau bayar 2 kali lipat, lalu suruh bosku pindah tempat? Itu salah paham. Itu benar-benar salah paham. Aku yang nggak tahu diri. Ayo cepat pergi. Apa jangan? Kita benar-benar nggak boleh menikah di Hotel Harton ini? Asal cari hotel saja. Tidak ada. Kan hari Sabtu saja. Hari Minggu, orang terkaya itu menikah. Andai saja kita bisa muncul sebentar di sana. Nantinya selain dia, keluarga kita yang paling hebat di kota Hamas. Tapi, gak ada kata tapi. Cepat cari gaun pengantinnya. Jangan tunda pernikahan ini. Ini salahku mau makan ini. Kita nggak terlambat sampai sana, kan? Enggak. Baguslah. Kita masuk dulu saja. Kalian mau apa? Kami mau coba jas sama gaun pengantin. Kalian tahu nggak ini tempat apa? Asal mau coba gaun pengantin. Ini toko gaun pengantin. Kami ini toko gaun pengantin paling eksklusif di kota Hamas. Gaunnya nggak bisa sewa, cuma bisa beli. Kalau kalian mau menikah, beli saja gaun seharga 600 ribuan dari toko online. Lihatlah penampilan kalian yang lusuh ini. Cepat pergi dari sini. Jangan menunda pekerjaanku. Hey Deva. Memang ada yang salah sama penampilan kami? Penampilan seperti pedagang kaki 5. Menurut kalian nggak ada masalah? Tamu kami semuanya kelas atas. Semuanya pakai barang bermerek. Oh, penampilan nomor 1 ya.
Kurasa di mana saja sama. Aku nggak mungkin melayani semua orang. Cuma membuang waktuku saja. Waktuku dipakai untuk melayani. Tamu yang lebih penting. Pergi kalian. Kau yakin nggak mau melayani kami? Yakin. Tamu VIP, Teku datang. Kalau kalian masih mengganggu bisnis kami, akan kubuat perhitungan sama kalian. Bapak dan Ibu, apa ada yang bisa kami bantu? Kami mau lihat gaun pengantin. Kenapa kalian di sini? Kalian juga mau lihat gaun pengantin? Apa gaun itu kegunaannya? Untuk kasih lihat gaun kan? Orang kampung seperti mereka ini bukan target utama kita. No. Tamu utama kami itu orang yang seperti Anda ini, bawa tas bermerek dan berperhiasan. Yani, Dengga, Ken, toko ini saja nggak menerimamu. Sebaiknya kau jangan mempermalukan dirimu sendiri. Selain itu, di sini gaun termurahnya saja setidaknya berharga 6 miliar. Kau mana sanggup beli? Memangnya 6 miliar mahal? Kalau pura-pura di kampung baiklah. Kau berani pura-pura di sini? Kalau mau pura-pura juga nggak apa-apa. Jangan bilang kau dari keluarga Wijaya. Sejak awal, aku anggota keluarga Wijaya. Kenapa aku nggak boleh kasih tahu orang lain? Belum bisa dipastikan. Apa maksudmu? Kau menindasku seperti ini. Ayah pasti akan membalasmu. Jadi, apa maksudnya? Kau akan tahu nantinya di hari pernikahanku. Oh ya, jangan lupa datang ke pernikahanku. Aku nggak akan datang. Jangan bilang kau takut dirimu dan suamimu membuatku malu. Jangan bilang kau kira provokasimu ini bisa memancing emosiku. Baiklah. Terserah kau saja. Kalau kau nggak mau ke pernikahanku, hanya dari sini. Kami yang datang duluan. Kenapa kami yang pergi? Kalau aku bilang Enya sekarang juga. Kalian nggak lihat tamu VIP-ku. Jadi kesal karena kalian? Percaya atau nggak? Ku panggil keamanan sekarang. Gak usah panggil siapa. Kau sudah sadar diri, pergi sana. Panggil manajermu. Kau dacat. Oh, kau mau memecatku? Aku kasih tahu saja. Manajerku datang pun, aku nggak takut. Aku itu sales terbaik. Bosku pun nggak akan memecatku. Kenapa berisik sekali? Manajer kami datang. Kalau berani, coba tuntut aku. Dari jauh aku bisa dengar ada keributan di sini. Ini tempat kerja, bukan tempat bertengkar. Karyawanmu ini cuma membantuku mengusir orang kampung yang merusak pandanganku saja. Dia rajin bekerja, aku mendukungnya. Benar, aku juga mau memuji dia. Aku suka sekali. Di toko kalian ada karyawan yang punya penilaian bagus seperti dia. Bapak dan Ibu, maaf sebelumnya. Hari ini toko kami akan ada tamu VIP. Kami nggak bisa melayani tamu lainnya. Ciayamu VIP, bukannya mereka sekali lewat juga kelihatan kalau mereka ini orang kaya. Benar kalau bukan kami. Masa orang kampung seperti mereka ini? Orang kampung? Simon, Herman bilang padaku kau mau menikah. Aku nggak percaya. Ternyata orangnya benar-benar dirimu. Ini calonnya ya. Cantik sekali. Ini Kak Jessica, putrinya tetanggaku. Hello, Kak Jessica. Hello, kabarku baik. Tamu VIP kami sudah datang. Butik ini harus dikosongkan. Silakan kalian keluar dari sini. Apa kau nggak salah? Mereka tamu VIP-nya. Sepertinya aku tahu. Kau juga orang kampung dari desa Satya, kan? Ini menggunakan jabatan untuk memang memberikan. Coba gaun pengantin dan jas. Sudah ku bilang, mana mungkin mereka tamu VIP. Kau menyalahgunakan jabatan. Akan ku tuntut kau ke bosmu. Mau tuntut aku? Bos terbesarku ada di sini. Silakan tuntut. Bos. Menyalahgunakan jabatan urusan lain. Jangan sampai kau bilang. Petani yang kerja di sawah ini, bosmu yang sesungguhnya. Simon ini memang bos besar kami. Aku bisa kerja di sini. Semuanya berkat Simon. Sungguh konyol. Panggil bos kalian ke sini. Aku mau menuntutmu. Lalu mau menjadikan dia manajer. Aku sudah di sini. Aku nggak menerima tuntutanmu. Kakak. Kau ketagihan acting ya? Sudahlah Simon, otak mereka memang bermasalah. Mereka nggak akan pernah percaya. Benar juga. Satpam, bawa mereka pergi. Satpam, bawa mereka. Coba saja kalau berani. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau sudah gila ya? Mengusir tamu VIP demi teman sedesamu. Lihat saja begitu bos datang. Kau mau bilang apa? Kak Jessica ini manajermu. Kenapa kau bicara begitu sama dia? Dia menyalahgunakan jabatan. Begitu bos datang, siapa yang jadi manajer belum bisa dipastikan. Apa maksud perkataanmu? Hak Herman, dia menyalahgunakan jabatannya. Bersikeras bilang orang kampung ini tamu VIP, lalu mengusir tamu VIP yang sebenarnya. Kau harus memecatnya. Baiklah, sesuai permintaanmu. Apa? Pak Herman, kau nggak salah. Dia yang menyalahgunakan jabatan. Di perjalanan aku menyaksikan semuanya. Dari kamera pengawas, orang yang mau kupecat itu kau. Kenapa? Karena yang kau bilang orang kampung itu, bosku dan juga istrinya. Gak mungkin, penampilannya saja seperti ini. Mana mungkin mereka orang kaya? Bawa dia pergi dari sini. Lalu beritahu ke seluruh industri kota Hamas. Jangan ada yang terima dia. Bawa ini. Kak Simon, Kak Yenny, maaf aku terlambat. Ini bukan salahmu. Kalau begitu Kak Jessica, kita ajak Kak Yenny coba gaun ya. Baiklah. Oh.
Gaun ini dipesan Simon. Sejak beberapa tahun lalu. Gaunnya dibuat sejak tahun itu, baru jadi 2 hari lalu. Ya, digunakan. Sebesar 160 miliar. 160 miliar? Tapi buat Simon, harga segini nggak ada artinya. Barusan kau bilang, gaun ini sudah dipesan sekian tahun. Begitu kau ingat tentang aku, kau juga akan tahu. Dulu aku pernah ketemu kau di mana ya? Kalau nggak ingat, nggak usah dipaksa. Coba dulu gaunnya. Kenapa kau melihatku terus? Apa ada yang salah? Istriku terlalu cantik. Bicara apa kau ini? Kak Jessica sama Herman ada di sini. Kak Jessica, Herman, keluar dulu. Oh, baiklah. Kau mau apa? Yeni, kau terlalu cantik. Aku nggak tahan lagi. Bagaimana? Pas nggak? Pas sekali. Tapi bagaimana kau? Bisa tahu ukuran tubuhku? Kalau memang orang yang penting. Sekali lihat, selamanya nggak akan lupa. Aduh, kau terlalu romantis. Oh iya, jasmu. Aku sudah siapkan dari lama. Yeni sama suaminya yang kampungan itu sudah keterlaluan. Howdy tuan muda keluarga galau. Masa bisa diusir begitu saja dari kota Hamas? Diam nggak kau? Orang kampung seperti mereka. Beraninya main keroyokan. Aku nggak bawa pengawalku. Aku mana bisa melawan? Gak bisa. Aku gak bisa terima semua ini. Sekarang yang terpenting, kita harus muncul di pernikahan orang kaya itu. Begitu aku jadi orang nomor 2 di kota Hamas. Memusnahkan orang kampung seperti mereka bukanlah hal sulit. Lantas pernikahan kita diselenggarakan begitu saja. Mukaku mau ditaruh di mana? Aduh, Bikla. Aku janji akan membuatkan pernikahan termegah buatmu. Boleh juga kalau begitu. Kau ayahmu yang keluar uang, begitu harta keluarga Wijaya berhasil kurebut. Aku akan langsung menendangmu. Nggak bisa. Ada apa lagi? Yeni masih di kota Hamas. Aku mau minta ayahku balas dendam. Halo, ayah. Yeni menindasku lagi. Yeni. Ayah? Ayah? Benar juga. Nggak salah kau panggilnya ayah. Kau ini Simon. Ada yang mau kubicarakan sama putriku. Kau menjauh dulu ya, Annie. Kau tunggu di mobil saja. Baiklah. Yeni, bagaimana kau jadi kakak? Memangnya aku kenapa? Clara Laperan, Epia Lodi? Bukan cuma nggak mau ke pernikahannya. Kau mengajari kerabat suamimu dari desa untuk mengusir adikmu dari putih kau. Di depan semua orang, kau mau mukanya ditaruh di mana? Dia duluan yang kurang ajar. Menghina aku sama Simon. Dia itu adikmu. Mengalah sedikit sama dia. Selama ini, aku selalu mengalah. Memangnya masih kurang? Aku memang gak punya kepribadian. Sejak lahir, memangnya tugasku cuma melayani Clara? Tutup mulutmu. Gini. Sekarang ayah pilih kasihnya. Ternyata sampai sejauh itu. Menemparku demi Clara. Sejak kapan aku pilih kasih? Kau jangan sembarangan. Aku kasih tahu, kau harus datang ke pernikahan adikmu. Selain itu apa? Aku nggak peduli. Ayah harus membelaku. kau mau bagaimana ayah membelamu? Ayah bagi ulang harta keluarga kita. Lalu, kasih tahu Yeni secara langsung. Kalau dia nggak akan dapat sepeser pun dari harta keluarga kita. Bicara apa kau ini? Yeni itu kakakmu. Kalau ayah nggak mau membantuku, aku mau mati saja. Ada yang mau kukatakan di hari pernikahan nanti? Kenapa nggak bilang sekarang? Nggak bisa, cuma bisa dikatakan nanti.
Baiklah, aku pergi. Saya pergi. Kalau sudah tahu begini, kenapa tidak setuju dari awal harus sampai saya ke sini segala? Ayah. Ada apa lagi? Ayah cuma tahu Sabtu itu pernikahan Clara. Apa ayah tahu ada apa di hari Minggunya? Ada apa memangnya? Sepertinya ayah belum membuka undangan yang saya kirim ke rumah. Undangan? Pak. Ada undangan dari Nona Yeni. Mungkin undangan pernikahannya. Apa Anda mau lihat? Dia sudah sebesar itu. Pasti dia bisa urus pernikahannya sendiri. Saya masih ada urusan. Nanti saja baru lihat. Belakangan aku terlalu sibuk. Belum sempat melihat. Hari Minggu hari pernikahanmu, jangan khawatir. Ayah pasti datang. Masih bilang tidak pilih kasih? Pilih kasihmu sudah terlalu jauh. Ada apa yang dikatakan ayahmu? Tentang adikmu ya? Aku mau bilang sama ayam. Masalahnya itu adikmu, bukan dirimu. Simon. Aku sangat sedih. Boleh peluk saya? Baiklah. Akan kupeluk sampai kau nggak sedih. Menurutmu, semua anak itu sama. Mengapa orang tua bisa bersikap pilih kasih? Semua orang pasti pilih Casey. Tergantung besar kecilnya saja. Begitu ya, gak heran ayahku sudah tahu. Minggu itu hari pernikahanku, tapi dia memaksaku datang ke pernikahannya Clara. Dia sama sekali gak mempertimbangkan. Aku juga perlu waktu untuk mempersiapkan pernikahanku. Di dalam hatinya, cuma ada Clara. Kalau kau nggak mau pergi, kita nggak usah pergi. Sebaiknya pergi saja. Dengan pergi, siapa tahu aku bisa gak berharap sama keluargaku lagi. Baik, aku temani kau pergi. Simon, terima kasih ya. Aku sungguh beruntung bisa bertemu denganmu. Aku yang beruntung. Tunggu dulu. Kalian kakak kandung dan ipar mempelai ya? Iya, ada apa? Kedua mempelai sudah berpesan, kalian berdua orang kampung yang mau menghadiri pernikahan. Yang semua tamunya orang terhormat di Kota Hamas. Mereka takut kalian merusak acara ini. Jadi aku diperintahkan mengusir kalian. Apa? Apaan ini? Suruh kami datang. Sekarang kami nggak boleh masuk. Aku cuma menjalankan tugasku. Kalian jangan mempersulitku. Gak apa-apa. Kita juga gak tulus datang ke pernikahan ini. Aku cuma mau lihat ayahku sama Clara mau mengecewakanku sampai mana. Biar aku bisa berhenti berharap. Bawa kami masak. Mari ikut aku. Di sini tempatnya. Kedua mempelai minta kalian menunggu di sini. Ruang rias. Jadi, bukan cuma masuk dari pintu samping. Kami juga nggak dikasih tempat. Ini semua perintah dari mempelai. Aku cuma menjalankan tugas saja. Aku nggak mau mempersulit dirimu. Pergilah. Ayo, kita ke lobi depan. Kalian mau apa? Sudahlah. Jangan mereka tanya. Aku nggak bisa diam saja melihat istriku dihina seperti ini. Gak apa-apa, aku sudah terbiasa. Aku cuma mau tahu, perbuatan mereka akan separah apa? Acaranya sudah selesai, kalau enggak, kau suruh aku datang. Tapi aku nggak dikasih masuk. Kau ini maunya apa? Ayah harus menikah sama Hans. Ayah tinggal menjalankan tugas ayah saja. Seluruh harta keluarga kuserahkan buat Clara. Lagi pula, kau sekarang tinggal di desa. Nggak perlu uang sebanyak itu. Jadi, ayah memaksaku datang ke pernikahannya. Kuma boite Casey tahu ini, ayah. Ayah, sepertinya perbuatan ayah ini sudah keterlaluan. Yeni ini juga putrimu. Kau nggak berhak ikut campur. Jangan kau kira serang petani sepertimu. Setelah menikahi putriku, kau akan mendapatkan harta keluargaku. Aku nggak peduli sama hartamu. Tapi Yeni ini putrimu. Seharusnya dia dapat paruh harta warisan. Kau malah kasih semuanya ke Clara. Uangku, terserah mau ku kasih siapa.
Clara menikah sama keluarga Galuh. Keluarga Galuh jelas terhormat. Kalau nggak punya uang, lalu ditindas, lantas bagaimana? Yeni, kau itu anakku. Kau juga kakaknya Clara. Aku yakin kau bisa memahami perjuanganku. Ayah kalau aku yang menikah sama keluarga Galuh. Apa ayah akan tetap kasih Clara hartanya, lalu membiarkanku jatuh miskin? Mana mungkin begitu? Kalau adikmu yang menikah sama orang desa, dia pasti hidup menderita. Uang bisa memperbaiki kehidupannya. Sepertinya kedatanganku tepat. Aku akan berhenti berharap. Aku nggak mau serpun harta keluarga. Kasih saja semuanya buat Clara. Simon, ayo pergi. Kalian belum boleh pergi. Tanda tangan dulu. Sudah kubilang, aku nggak mau harta itu. Kau mau apa lagi? Siapa tahu suatu saat nanti kau merebut hartaku. Kalau aku nggak mau tanda tangan, jangan harap bisa pergi dari sini. Ayah. Apa kau ini? Kalau istriku nggak mau tanda tangan, nggak ada yang boleh memaksanya. Ayah, lihat mereka. Ayahnya pun nggak terkecuali. Besan, lihatlah suami kampungan. Putri sulungmu ini sombong sekali. Dia saja nggak menganggapmu. Iya benar, belum cukup dia menghina. Aku sama Clara di desa. Sekarang dia menginjak harga diri ayah. Ini. Lihat baik-baik. Lihat dengan jelas. Suami yang kau nikahi ini. Simon nggak salah apa-apa. Clara saja yang keterlaluan. Dasar wanita jelek. Masih berani menyalahkan adikmu. Hampar aku. Mau tampar aku demi Clara lagi? Hamper. Gak sakit, kan? Clara, apa-apaan kau? Ayah, bukannya yang hilang. Mau membelaku? Kau. Sejak kecil, ayah pilih kasih sama Clara. Setelah kepergian ibu menjadi makin parah. Aku cuma mau tanya satu hal. Aku ini anak kandungmu bukan? Kalau bukan anak kandungmu, lantas kupungut dari jalanan. Kami berdua sama. Kenapa ayah pilih kasih sama dia? Keduanya memang sama, tapi akan selalu ada salah satu yang diprioritaskan. Ayah, jadi ini juga. Yang mau ayah katakan, Yeni, kau ini yang lebih tua. Kau harus lebih dewasa. cuma karena aku lahir 2 tahun lebih awal. Lantas aku harus menderita? Apa yang kau derita? 2 tahun sebelum aku lahir, kau sudah cukup dapat kasih sayang ayah ibu. Ini utangmu padaku. Ayah, kalau nggak bisa bersikap adil, kenapa harus punya 2 anak? Yeni, itu kakak. Apa salahnya dia mengalah sama adiknya? Siapa bilang semua kakak harus selalu mengalah sama adiknya? Apa kau pantas jadi ayah? Aku bisa jadi ayah atau enggak, bukan urusan. Yeni itu putriku, dia harusnya menuruti perkataanku. Kau lebih sayang sama Yeni atau sama Clara? Ayah sama sekali nggak sayang Yeni. Biar aku saja yang menyayangi. Kau nggak melindungi Yeni, biar itu jadi tugasku selama aku masih ada di dunia ini. Gak akan kubiarkan Yeni menderita. Nggak usah sok hebat di sini. Kau kira ini di desa? Ini wilayah kekuasaanku. Aduh, Clara, gak usah pedulikan dia. Untung saja, aku siapkan 2 salinan. Segera paksa Yeni tanda tangan. Jangan sampai orang sepertinya merampas hartamu. Hengawo. Aku mau lihat siapa yang berani. Nggak apa-apa. Aku tanda tangan saja. Ini. Tapi setelah aku tanda tangan, aku dan keluarga Wijaya putus hubungan. Apa ayah setuju? Ayah, Kak Yeni pasti cuma asal bicara. Dia mana mungkin memutuskan hubungan ayah dan anak? Clara, bagaimana kalau separuh harta keluarga dikasih ke Yeni? Di desa, dia juga hidup susah. Ayah lagi-lagi. Pilih kasih sama Yeni. Ayah sudah janji padaku. Mau ingkar janji? Dia itu kakakmu. Ah, ayah. Sekalipun gak ada Kak Yeni, aku juga bisa menafkahimu sampai tua. Benar. Kami akan membiayai ayah sampai tua. Ya, Ken? Selain itu, lebih baik uangnya di tanganku daripada dibawa Kak Yeni ke kampung. Bagaimana kalau Dayam, bel orang lain? Selain itu, kalaupun Kak Yeni benar-benar hidup susah di desa, aku juga nggak mungkin diam saja. Ucapanmu masuk akal. Ayah. Sudah pikirkan baik-baik? Sudah. Tanda tangan. Baiklah, mulai sekarang kau cuma punya satu putri, yakni Clara. Sudah puas? Simon, ayo. Yeni.
Ini rumah sementara yang ku beli di kota Hamas. Rumah ini atas namamu. Kita bermalam di sini dulu saja. Yeni. Aduh, kau. Ada apa ini? Siapa yang menyakiti menantuku? Siapa yang menindas Kak Yeni? Mereka sudah gak mau hidup di kos Hamas lagi. Ayah dan adiknya Yeni. Salah. Mulai hari ini, mereka bukan lagi ayah dan adikku. Gak apa-apa. Ibu sama Simon sangat menyayangimu. Gak semua orang menelantarkanmu. Benar, Yeni. Mulai sekarang, inilah keluargamu. Apapun yang terjadi, aku sama ibu akan selalu menyayangimu. Simon. Ibu. Barusan kau panggil aku apa? Ibu. Senangnya, akhirnya kau memanggilku ibu. Cepat. Ini. Hadiah karena panggil aku ibu, terimalah. Gelang giok? Ini harganya 600 miliar kan? Aku nggak bisa terima. Ambillah. Sekarang Simon sudah jadi orang terkaya di kota Hamas. Uangnya berkelimpahan. Apa kau? Apalagi sekarang kau sudah panggil aku ibu. Kau bukan lagi menantuku, melainkan putriku. Anggap saja ini hadiah dari ibu buat putrinya. Bukannya sudah seharusnya? Jangan menanjas. Kau seperti anak kakek. Sekarang seluruh harta keluarga Wijaya sudah ada di tangan istrimu. Cepat tipu uangnya dan segera tutup kerugian perusahaan. Ibu tenang saja. Malam ini, aku pasti akan mendapatkannya. Setelah kudapatkan semua harta keluarga Wijaya, aku akan ke pernikahan orang terkaya itu. Keluarga Galuh bisa kembali ke puncak lagi. Apanya kembali ke puncak? Bukan apa-apa. Ibu sudah mengantuk ya, Cederla. Yeni, sekarang kita ini sudah jadi satu keluarga. Apa enggak sebaiknya aku yang menyimpan uangmu? Apa maksudmu? Mau ambil uangku? Buat apa aku ambil uangmu? Uangmu, uangku. Uangku juga uangmu. Besok hari pernikahan orang terkaya itu, kita harus kasih angka besar. Angka besar itu bukan berarti kasih semua uang yang ada, kan? Setelah muncul di depan. Orang terkaya itu investasi di sektor industri. Di perusahaan pasti meningkat. Dengan begitu, kita makin kaya. Dana tunai perusahaan lagi nggak cukup. Aku perlu bantuanmu. Begitu industri keluarga Galuh meningkat lagi, bukannya nilaimu sebagai nyonya keluarga Galuh akan makin tinggi. Berarti kau bisa makin jauh lebih hebat dibandingkan kakakmu itu. Baiklah. Tapi dalam setahun harus balik modal. Lalu kembalikan semua padaku. Tentu saja. Clara, jangan khawatir, aku akan selalu baik padamu. Begitu aku sampai di puncak, aku akan langsung menendangmu dari sini. Iya nih, gegap ya. Gak, aku lagi berpikir. Kenapa dia ganti baju lama sekali? Selain itu, dia nggak pernah coba jas di depanku. Kalau sampai nggak cocok bagaimana? Tenang saja, dia biasanya nggak perhatikan penampilan. Demi kasih kejutan buatmu. Benarkah? Tentu saja, dia itu putraku. Cancu apa yang feeling kamu? Dia baru buka mulut saja. Aku langsung tahu, dia mau bilang apa. Lihat, sudah datang. Kenapa melihatku begitu? Ada yang aneh. Gak. Justru karena terlalu tampan. Cukup, jangan pamer lagi. Tamu-tamu sudah mau sampai. Kita sambut mereka ya. Ayo, Yeni.
Halo semuanya, ayo masuk ke dalam. Silakan masuk semua. Kenapa ya? Simon, Yeni, selamat ya. Kami takut sekali terlambat datang ke hari berbahagia kalian. Simon pesankan mobil buat kita semua. Kalau bukan berkat Simon, seumur hidup kita nggak akan pernah masuk hotel mewah seperti ini. Bibi, ini sudah seharusnya. Pak Anton, Paman, Bibi, bagaimana kalau kita masuk dulu? Masuk apanya? Kita harus bagi-bagi amplop dulu. Benar, benar. Selamat ya. Salam. Benar pesangan serasi. Apa ini nggak terlalu banyak? Kalian kerja keras cari uang, lebih baik kalian ambil lagi saja. Gak bisa. Kalian harus menerimanya. Uang ini bisa kami hasilkan berkat bantuan Simon. Kami merasa puas bisa kasih buat Simon sekarang. Benar. Uang ini kami kasih buat Yeni, si mempelai wanita. Bukan buatmu. Baiklah, aku mau bilang apa lagi, Carmen. Bantu aku catat ya, Bibi Cindy, serahkan saja padaku. Kalau begitu semuanya, ayo masuk. Baiklah, ayo masuk. Ayo Pak Anton, masuklah. Silakan masuk. Pak Herman, ini pemberian dari kami berdua untuk pernikahan orang terkaya di sini. Apa kalian punya undangan? Undangan, Pak Herman, aku ini. Hans, dari grup Galuh. Apa Anda nggak mengenaliku? Beberapa hari lalu, kita sempat bertemu di sini. Maka dari itu, Kalian punya undangan gak? Di butik ada sedikit urusan. Aku terlambat kan? Kak Jessica mana mungkin telat? Cepat masuk, baiklah. Gia, pegawai butik seperti dia saja boleh masuk. Kenapa kami nggak boleh masuk? Kak Jessica diundang sama bos Kak. Apa kalian ada undangannya? Oh nggak ada, silakan pergi dari sini. Kau bilang mau kasih amplop buat dia, lalu mau tampil baik di hadapannya. Sekarang kita bahkan nggak dikasih masuk. nggak bisa, kita sudah terlanjur datang. Kita harus bisa masuk. Kau memang pintar, menyuap orang belakang supaya bisa masuk. Ini semua karena Herman nggak tahu diri. Begitu aku berhasil, akan kusuruh. Orang terkaya itu memecat Herman. Masih ada waktu sebelum acara dimulai. Aku ajak kalian lihat-lihat ya. Lihatlah jendela ini, lebih besar dari pintu rumah di desa. Mewah sekali. Tentu saja. Bukannya itu mertuanya Yeni yang kampungan ITU. Lalu orang-orang dari desa Satya, kenapa mereka di sini? Kurasa mereka mau cari kesempatan karena tahu orang terkaya di kota Hamas menikah hari ini. Bukannya kita mau cari muka. Di depan orang terkaya itu, kalau kita bisa mengusir mereka semua dari sini, dia pasti akan mengingat jasa kita. Nah, Ibu tua, Kenapa kalian berdua di sini? Kalian nggak diterima di sini. nggak diterima? Orang kampung seperti kalian? Kalian tahu nggak ini tempat apa? Tahu nggak hari ini pernikahan siapa? Beraninya curi kesempatan. Sudah bosan hidup ya? Siapa yang curi kesempatan? Ini hari pernikahan Simon. Bicara apa dua orang ini? Di hari yang berbahagia ini, aku nggak mau meladeni kalian berdua. Aku mau panggil satpam. Untuk usir mereka keluar. Kau kira kau sudah boleh pergi? Hans, cepat bawa ibu tua ini ke hadapan orang terkaya itu. Saatnya kita bersinar. Kalian mau apa? Lepaskan Bu Cindy. Kalian mau apa? Berhenti. Ibu baik-baik saja, kan? Iya, ibu nggak apa-apa. Entah bagaimana caranya, dua orang ini bisa masuk. Bukannya aku sudah putus hubungan denganmu, kau masih mau cari gara-gara? Kau ini maunya apa? Aku maunya apa? Aku yang mau tanya, kalian maunya apa? Di hari pernikahan orang terkaya, kalian berpakaian seperti ini, mau menyanyi dan berdansa di sini, kalian ini mau apa? Kalau sampai orang terkaya itu tersinggung, lalu bagaimana kalau melibatkanku? Kakak kandungmu menikah, ucapan selamat saja nggak ada. How come I'm many person? Kalau aku menyinggung orang lain, lalu bagaimana kalau aku kena akibatnya? Kakak kandung, bukannya kau sudah putus hubungan sama keluarga kami? Benar, memang sudah putus hubungan. Makanya aku bukan lagi kakakmu, kau juga bukan lagi adikku. Kalau begitu, silakan kalian keluar dari sini. Siapa kau suruh kami keluar? Karena hari ini hari pernikahanku, aku yang berhak buat keputusan. Kita bukan saudara dan bukan musuh. Kalian gak punya hak datang ke pernikahanku. Pernikahanmu? Aku sama suamiku saja gak bisa menyelenggarakan pernikahan di Hotel Harton. Kau sama suamimu yang kampungan ini. Menikah di Hotel Harton? Kalau kalian nggak bisa menikah di sini, kami juga nggak bisa. Tentu saja. Gak perlu mengingat kalau kalian cuma orang miskin dari desa. Kalian tahu nggak siapa yang menyewa Hotel Harto untuk melangsungkan pernikahan hari ini? Siapa? Orang terkaya di kota Hama. Apakah kalian tahu?
Siapa nama orang kaya yang misterius itu? Seperti apa orangnya? Orang kaya itu pasti. Penampilannya sangat menawan. Meskipun kami nggak tahu dia seperti apa dan siapa namanya, begitu dia ada di hadapan kami pasti bisa mengenalinya. Benar-benar nggak ada obat. Kenapa kalian tertawa? Tertawa karena kalian nggak tahu diri. Seandainya orang itu ada di depan kalian, kalian pasti nggak bisa mengenalinya. Kalau kami nggak bisa, memangnya kalian bisa? Benar, bukan cuma mengenalinya, aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Hahaha. Maksudmu dia orangnya? Haha. Memangnya aku nggak lihat? Tentu saja enggak. Kau nggak tahu siapa dirimu. Kau cuma petani miskin yang tumbuh besar di desa Satya. Hei, kau, ucapanmu kasar sekali. Memangnya petani nggak boleh jadi orang kaya? Omong kosong. Mana ada petani yang jadi kaya? Bagus sekali kau ini. Sudahlah, Clara. Nggak usah meladeni orang kampung ini. Usir saja mereka keluar. Aku mau pakai waktu ini untuk mendekati orang kaya itu. Kalian mau mendekatiku? Aku mau mendekati orang kaya itu. Apa hubungannya denganmu? Akulah orang kaya itu. Kalau kau orang kaya dari kota Hamas, aku makan kotoran sambil berdiri balik. Benar, kalau kau orangnya. Aku juga akan berbuat hal yang sama. Ucapan kalian kotor sekali. Kau ini seorang wanita. Kenapa bicaranya seperti ini? Sekian tahun, sia-sia saja mendidikmu. Kau nggak pantas mendidikku. Aku juga nggak berniat meladenimu. Baiklah, saatnya kalian makan kotoran. Bukannya kalian bilang, orang kaya itu menggelar pernikahan di sini. Kita ke aula utama saja. Lihat nama siapa yang tertulis di sana. Ayo ke sana. Siapa takut? Mana? Ini. Bagaimana mungkin? Bukannya kalian suka menumpang kekuasaan? Sekarang masih mau nggak? Saatnya kalian makan kotoran. Palsu. Pasti dari sebelumnya. Tidak mereka pasang di sini. Wah. Kalian sandiwara. Sampai ke lokasi pernikahan orang terkaya. Apa perlu kami bersandiwara seperti ini? Demi kalian berdua. Soalnya Ciyo, siapa yang sangka kalian bisa diambiang menyusup ke sini? Siapa tahu kalian diambiang. Sudah mengawasi kami? Sepertinya kau sudah gila ya? Atau kau punya hayalan tingkat tinggi? Pokoknya nggak mungkin dia orangnya. Kau menikah sama orang desa. Kau cuma nggak rela melihatku lebih bahagia darimu. Hari ini hari berbahagia buatku. Aku nggak mau merusaknya. Lebih baik kau pergi dari sini. Nggak mau. Kalau aku nggak ketemu orangnya, aku nggak akan pergi. Orang terkaya. Kau ada di mana? Ada orang yang merusak pernikahanmu. Orang terkaya. Ya benar, orang terkaya. Orang ini menyamar jati diri. Kalian mau mempermalukan diri kalian sampai dapat? Berisik sekali. Masih lebih baik orang desa seperti kita. Simon, cepat usir mereka berdua. Ibumu ini mesti mukaku tebal. Aku nggak sanggup dipermalukan begini. Baiklah. Kalian berdua tutup mulut dan pergi dari sini. Kenapa? Kau takut? Takut kalau orang terkaya akan datang? Kalau nggak boleh teriak, aku akan makin teriak. Orang terkaya. Orang terkaya. Ada apa ini ribut? Ribut? Merusak pesta pernikahan bosku saja. Hack Herman, bukannya sudah kusuruh pergi? Bagaimana kalian bisa masuk? Ini nggak penting. Hack Herman, sekelompok orang kampung ini mau merusak pernikahan orang terkaya. Aku sudah membantumu menangkap mereka. Hack Herman, kau kenapa melihatku begitu? Siapa yang orang kampung? Siapa yang mau merusak pernikahan bosku? Iya orangnya. Siapa kasih izin kau menunjuk bosku? Kau tidak tahu siapa. Ya bosmu? Nggak mungkin. Dia cuma petani desa yang kerjanya bercocok tanam. Mana mungkin dia orang terkaya? Jangan teriak-teriak. Bagaimana kalau Bu Bos kaget? Masih belum percaya juga? Nggak mungkin. Ini semua nggak mungkin. Dia cuma seorang petani. Mana mungkin jadi orang terkaya? Apa kau pikir Herman akan berbohong demi kami? Pak Herman sudah sekian lama di kota Hamas. Dia nggak akan sembarang bercanda. Dan dia nggak pernah berbohong. Berarti ini habis sudah. Matilah aku. Hani. Tenang saja. Sekalipun dia orang terkaya, dia nggak akan bisa melakukan apapun pada kita. Nggak perlu takut. Dasar bodoh. Kau tahu nggak? Dia bisa membuatmu bangkrut. Hans, kau kelewatan. Kau berani menamparku, akan kuhabisi kau. Masih berani cari masalah? Kalau nggak percaya. Benar.
Yine tampar dia. Beraninya dia menamparku. Bereskan dia. Kau jangan berpikir kejauhan. Aku menamparnya bukan demi kau. Aku cuma gak suka sama pria yang main tangan. Kalaupun orangnya bukan Hans. Kalau sampai suami pukul istrinya, aku pasti akan turun tangan. Aku nggak mau tahu. Kau kakakku. Kau harus membantuku. Sekarang kau ingat aku kakakmu saat kau membuangku ke desa dan gak mengakui aku sebagai kakakmu saat kau memanfaatkan ayah yang menyayangimu dan mengambil seluruh harta keluarga. Saat itu, kenapa kau gak ingat aku kakakmu? Kenapa kau perhitungan sekali? Kau ini kakakku. Sudah seharusnya kakak membantu adiknya. Kau benar-benar gak tahu malu. Aku gak mau lihat kalian lagi. Pergilah. Hakiani, berarti kita semua ini keluarga. Ini hari bahagiamu. Tentu saja kami hadir untuk kasih selamat. Kau juga sama saja nggak tahu malu. Benar-benar pasangan yang serasi. Aku nggak butuh ucapan kalian. Selain itu, jangan panggil aku Kak Yeni. Aku muak mendengarnya. Hakiani, kita ini satu keluarga. Siapa yang sekeluarga sama kali? Kami orang desa, berbeda sama orang kota, yang hebat seperti kami. Salah paham, ini semua salah paham. Aku lelah meladeni. Nggak dengar istriku bilang apa? Buang saja telingamu kalau nggak ada gunanya. Biaya rumah sakitnya biar ku bayar. Herman. Kami pergi. Siapa kau berani mengusir kami? Yeni, percaya atau enggak, aku akan suruh ayah membereskanmu. Hah? Lepaskan aku. Dewa, buat keluarga Galuh Batu. Yeni, jangan sampai perasaanmu tersakiti sama orang-orang seperti mereka. Hari ini hari penting buat kita. Ayo. Lepaskan aku. Aku benar-benar sial 7 turunan. Punya istri sepertimu. Kalau bukan karena kau, apa mungkin aku menyinggungmu? Kau sial? Jelas-jelas aku yang sial. Kau membuatku dipermalukan begini, Serai. Seakan-akan aku mau menikahimu saja. Baiklah, kembalikan uangku. Kita segera ke catatan sipil. Weng, uang apa? Sejak kapan kau kasih aku uang? Selain itu, memang ada buktinya. Hans, kau benar-benar nggak tahu diri. Kebetulan sekali, kau cari masalah sama istri orang terkaya. Aku cerai denganmu, supaya aku nggak kena balasannya. Katakan. Apa? Perusahaan kita bangkrut? Keluarga kalian bangkrut? Lalu uangku bagaimana? Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Ini semua gara-gara kau. Kalau kau nggak ribut sama istri orang terkaya, mana mungkin suaminya balas dendam padaku. Sekarang masuk sama kakakmu dan minta maaf. Siapa tahu suaminya akan mengampuniku. Udah aku bilang, gak ada undangan, dilarang masuk. Jangan merusak pesta pernikahan Kak Simon dan Kak Yeng. Ini akibatnya. Tunggu, aku baru bangun. Olahraga lebih cocok dilakukan di pagi hari. Kau ini binatang atau apa? Semalam sudah berkali-kali masih belum cukup? Bilang. Keluarga besan apaan? Aku nggak punya keluarga besar seperti kalian. Besan, aku datang menjenguk putriku. Tenang saja, aku cuma... Q. Yeni itu putriku, menantuku. Dia nggak punya ayah bajingan sepertimu. Pergi sana. Enya. Ibu. Biar aku saja. Muklak makam APA. Ayah. Bukan. Hak Jerry. Entah karena alasan apa, kau datang mencariku. Kuharap kau ingat satu hal, kita bukan lagi ayah dan anak.
Lihatlah dirimu. Masih marah saja. Mana ada dendam berkepanjangan antara ayah dan putrinya? Adikmu sudah cerai. Sama putra keluarga Galuh menipu dan mengambil harta kita. Ayah sama adikmu nggak punya tempat tinggal, kami cuma bisa berharap padamu. Iya, Kak Yeni. Kau nggak mungkin menelantarkan kami. Atas dasar apa? Aku harus mempedulikan kalian. Gak peduli juga nggak masalah. Suamimu orang terkaya, suruh dia kasih kami uang. Aku sama ayah, nggak akan mengganggumu lagi. Tenang saja, kami nggak minta banyak, asalkan sudah miliar saja. Sudah cukup. Asal kasih beberapa miliar, apa kalian gak paham sama nominal uangnya? Selain itu, kita sudah putus hubungan. Aku sepeser pun gak akan kasih kalian. Atas dasar apa kau nggak mau kasih? Jangan kau kira aku nggak tahu. Keluarga Galuh bangkrut karena ulah suamimu. Sekarang kami berdua jadi gelandangan. Kau juga harus tanggung jawab. Sampai sekarang, kau masih belum tahu? Apa salahmu ya? Memangnya apa salahku? Kalau kau mau lari dari tanggung jawab, kau cerai saja sama Simon. Kau sakit jiwa ya? Atas dasar apa aku harus cerai sama istriku? Karena harusnya akulah yang menikah sama dirimu. Aku cuma mau meluruskan semuanya. Kau cerai sama Yeni. Menikah sama aku. Aku akan jadi istri orang terkaya. Kau sakit jiwa ya? Ucapan Clara benar. Awalnya aku mau menikahkan dia sama dirimu. Jadi, bukan cuma Clara yang berpikiran begitu. Kau juga merasa. Aku harus cerai sama Simon, supaya Clara bisa hidup enak. Clara masih kecil, harus ada orang yang melindunginya. Sedangkan kau, sejak kecil kau sudah mandiri. Sekalipun gak jadi istri orang kaya, kau pasti bisa hidup bahagia. Senang gak? Hack Cherry. Mengingat Anda ini orang tua, aku nggak akan main tangan. Tapi kalau sampai kau menyakiti istriku lagi dengan ucapanmu, aku nggak segan-segan pun berbuat kasar. Kau... Gak apa-apa. Aku sudah biasa. Aku nggak akan sakit hati lagi karena dia pilih kasih. Maka dari itu, kau juga jangan masukkan ke hati. Aku nggak akan menceraikanmu, kecuali kau selingkuh. Aku nggak akan selingkuh. Kalau sampai aku selingkuh, aku harus dibinasakan. CIH. Jangan bilang hal sial. Di pagi yang cerah seperti ini, jangan bermesraan di depanku. Simon. Kau begitu mencintai Yeni. Apa kau tahu? Dia nggak bisa punya anak? Kau ini orang terkaya. Apa kau nggak mau punya anak sendiri? Yeni ini. Nggak bisa punya anak. Clara, kau. Aku tahu. Apa kau bilang? Apa orang yang dulu menyelamatkanku itu dirimu? Akhirnya kau tinggal juga. Clara, tolong. Kak. Clara, tarik aku. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to... Dokter, bagaimana keadaannya? Dia tenggelam terlalu lama. Bisa jadi nantinya akan sulit mengandung. Ternyata kita sudah ketemu 3 tahun lalu. Kakak, kalaupun kau nggak masalah, dia bisa punya anak atau enggak, apa ibumu bisa menerima? Ibumu orang desa paling peduli sama keturunan, kan? CIH, menantuku bisa punya anak atau enggak? Apa urusannya sama kalian? Anak dan cucu punya kebahagiaan tersendiri. Kalau nggak ada, aku juga bahagia sama menantuku. Kalau aku mau cucu, aku bisa cari di panti asuhan. Apaan orang ini? Ibu, Yeni, tenang saja. Ibu akan selalu di pihakmu. Atas dasar apa Yeni bisa seberuntung ini? Beruntung, kau masih punya muka untuk bilang begitu? Kalau bukan karena Simon dan ibunya, aku akan selalu hidup dalam kesialan. Sedangkan kau, Clara, selalu hidup dalam keberuntungan dan kebahagiaan. Tapi kau nggak pernah merasa puas. Kenapa kau bicara begitu? Sejak kapan adikmu nggak pernah puas? Tutup mulutmu. Ini semua salahmu. Kalau kau nggak pilih kasih sama dia, dia akan jadi orang nggak bermoral begini. Apa kau bilang? Kita sudah putus hubungan. Jadi tolong kalian berdua pergi dari rumahku. Aku nggak mau. Teman-teman, mereka berdua menindas istrinya Simon lagi. Semuanya serang. Mau apa kalian? Masih belum pergi juga? Pergi kalian dari sini. Yeni, kalau kau bisa, sembunyi terus saja di sini. Kalau enggak, aku akan buat perhitungan denganmu. Cepat pergi dari sini. CIH datang ke wilayahku untuk menindas Junior. Apa? Akan kalian? Yeni, mulai sekarang, desa Satya ini juga rumahmu. Semua orang di sini akan mendukungmu.
dan melindungimu. Kau nggak usah takut. Terima kasih semuanya, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih, Simon. Sudah menikah masih panggilnya Simon, harusnya panggil sayang. Kalau belum biasa, gak apa-apa. Sayang. Coba sekali lagi. Sayang. Sebenarnya waktu menolongmu itu bukan pertama kali kita ketemu. Awalnya kau duluan yang menyelamatkanku. Rencana sampah macam apa ini? Membangun desa, investasi ke desa miskin. Kau pikir kau pantas? Ibu, mungkin aku cuma akan mengecewakan harapan semua orang di desa. Kak, apapun yang terjadi, semuanya akan berlalu. Kau harus hidup baik-baik. Tapi sekarang, sudah gak penting lagi. Aku punya waktu seumur hidup. Sambil menunggumu mengingatnya.